warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti hari-hari biasa diberikan keselamatan dan kekuatan dalam menghadapi segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol-pinjol legal resmi di bulan Juni 2024 yang tidak ada DC lapangannya, tergolong P2P lending, dan ada beberapa pinjol yang sudah tidak masuk lagi dalam daftar pinjol legal. Nah, pinjol-pinjol apa aja ini kita akan bahas secara tuntas. Simak baik-baik agar kalian tahu pinjol yang kalian gunakan apakah legal ataukah ilegal. Tapi sebelumnya saya harapkan semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Lanjut saja ya. Jadi di sini saya sudah catatkan ada beberapa pinjol-pinjol legal resmi di bulan Juni 2024 yang tidak ada DC lapangannya, dan ada beberapa yang ada DC lapangannya, bahkan ada yang masuk ke dalam slik. Kalau kalian ada galbay di sini, kalian bisa tentukan kelanjutannya, apakah kalian mau lanjut galbay apakah tidak. Ya, kita lanjut saja teman-teman ya, biar menghemat waktu, dan kalian simak baik-baik apakah ada pinjol yang kalian galbaykan ataukah pinjol kalian tergolong pinjol ilegal. Nah, sekalian kalian cek di sini di samping saya beberapa pinjol bersamaan dengan perusahaannya, dan cek jika pinjol itu legal tapi perusahaannya tidak sama dengan perusahaan yang tampil di sini, bisa dipastikan itu adalah pinjol pencatutan. Yang pertama, Dana Emas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Bus, Toko Modal, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Mau Cash. Dari nomor 1 sampai 10 ini yang ada DC lapangannya dan masuk ke dalam slik OJK baru Kredit Pintar. Selebihnya tidak ada DC lapangannya dan belum masuk ke dalam slik OJK sampai per Juni 2024. Lanjut lagi nomor 11 sampai 20, Finmas, Klik A2C, Akseleran, Amanah, Pinjam Go, Koin P2P, Pohon Dana, Mekar, Ada Kami, SK Kapital. Nah, di antara 11 sampai 20 ini yang ada DC lapangannya itu Mekar. Mekar itu adalah pinjol yang tergolong per kelompok. Jadi kalau ada DC lapangannya itu bukan dari mekarnya, tetapi dari si kelompok-kelompoknya itu. Ya, karena biasanya satu orang itu ada 10 kelompok, biasanya ketuanya itulah yang akan menagih ke tempat kalian. Kemudian Mekar ini masuk ke dalam slik OJK, dan Ada Kami baru per 1 bulan belakangan ini masuk ke dalam slik OJK untuk hutang kecil ya, karena kemarin sudah pernah saya masukkan ke dalam vlog saya bahwa Ada Kami sudah bekerja sama dengan beberapa bank nasional dan bank swasta, otomatis segala pinjamannya akan masuk ke dalam slik OJK. Gitu ya, khusus buat Ada Kami tapi tidak ada DC lapangan. Untuk orderan fiktif sejauh ini Ada Kami masih berupa eteron aja semenjak 2024. Untuk orderan fiktif datang langsung ke tempat kalian sejauh ini belum ada. Kalaupun ada, ayo jangan lupa laporkan langsung kepada OJK ya, biar disanksi kembali. Lanjut lagi nomor 21 sampai 30, Kredit Pro, Fintech, Rupiah Cepat, Crowdo, Indodana, Julo, Pinjam Win-Win, Dana Rupiah, OVO Finansial, Pinjam Modal. Nah, dari ke 21 sampai 30 ini yang ada DC lapangannya Rupiah Cepat, Indodana, Julo, Dana Rupiah. Ya, ini yang dari DC lapangannya, tetapi masih sekitar Pulau Jawa, Jabodetabek, dan itu semua masih random. Kecuali Indodana. Indodana hampir merata untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan Rupiah Cepat, Indodana, Julo, Dana Rupiah ini masuk ke dalam slik OJK. Ya, hutangnya kecil pun masuk, terutama untuk Indodana. Selebihnya di atas 5 jutaan. Itu teman-teman ya, yang ada DC lapangannya dan masuk ke dalam slik OJK. Lanjut lagi nomor 31 sampai 40. Alami, Awan Tunai, Dana Kini, Singa ID, Dana Merdeka, Isi Cash, Pinjam Yuk, Fin Plus, Uang Mi, Pinjam Duit.
Nah, yang ada DC lapangannya itu baru Singa ID. Ya, itu pun di daerah Jogja, Jawa Tengah. Jawa Timur tuh masih sedikit-sedikit saja, Jabodetabek itu belum ada, apalagi di luar dari Pulau Jawa. Ya, untuk Singa ID itu masuk ke dalam slik OJK. Isika sendiri belum masuk ke dalam slik OJK, tetapi mungkin hutang besar masuk ke dalam slik OJK. Sementara pinjam duit, perhatikan, pinjam duit kalau kalian meminjamnya lewat Instagram, aplikasi pinjam duit, berarti itu adalah ilegal. Kalau yang legal dia langsung dari App Store, di aplikasinya langsung. Karena ada sekitar puluhan ya, 20-an situs resmi, situs yang ada di Instagram semuanya ilegal. Jadi perhatikan lagi ya untuk pinjam duit. Oke, lanjut lagi. Nomor 41 sampai 50 ada Dana Syariah, Batumbu, Cash Cepat, Klik UMKM, Pinjam Gampang, Cicil, Lumbung Dana, 360 Kredi, Dana Pala, Kredinesia. Nah, dari kesemua ini hampir belum ada DC lapangannya. Untuk masuk ke dalam slik OJK itu ada di Dana Syariah. Ya, itu pun khusus untuk permodalan, jadi tidak bisa digunakan untuk yang konsumtif. Selebihnya tidak ada DC lapangannya. Untuk 360 kredi itu masuk ke dalam slik OJK di atas 5 jutaan ke atas ya. Oke, lanjut lagi untuk nomor 51 sampai 60. Ada Fintech, Modal Rakyat, Solusiku, Cairin, Trust Aiki, Klik Kami, Duha Syariah, Infoila, Sander One Stop, Dana Bagus. Nah, untuk ini semua hampir tidak ada DC lapangannya, terutama juga buat Cairin. Cairin juga belum masuk ke dalam slik OJK. Ya, untuk yang saya sebutkan tadi. Oke, lanjut lagi kita ya, 61 sampai 70. Uku, Kredito, adapun di Lentera Dana Nusantara ini Shopee S Pinjam SP Letter, Monas, Komunal P2P, Restock ID, Ringan, Avanti, Gradana. Nah, untuk semua ini yang ada DC lapangannya itu adalah Lentera Dana Nusantara, yaitu S Pinjam SP Letter. Untuk per Juni ini sampai 24 Juni nanti itu masih yang datang adalah untuk yang pinjaman khusus permodalan. Tetapi nanti khusus untuk yang konsumtif kita akan update lagi apakah ada DC lapangannya khusus untuk wilayah mana saja. Hanya Shopee saja yang masuk ke dalam slik OJK. Yang saya sebutkan tadi hampir tidak ada yang masuk ke dalam slik OJK jika hutang kalian di bawah dari 5 juta. Ya, oke, lanjut lagi nomor 71 sampai 80. Dana Cita, Iki Modal, I4G, Indofan, iGrow, Danai, Dumi, Lahan Sikam, Kaswa, Kredit Fast. Nah, dari yang saya sebutkan ini yang sekarang lagi naik daun itu adalah I4G. I4G informasinya sudah ada DC lapangannya tetapi masih daerah Jabodetabek karena I4G sudah banyak sekali yang galbay. Ya, tetapi untuk pengajuan I4G saat ini masih sedikit susah karena hanya beberapa orang saja yang bisa mendapatkan limit di I4G. Ya, kalau untuk daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu hampir belum ada dan tidak ada DC lapangannya. Selebihnya masih sekitaran Jakarta dan Jawa Barat saja. Itu teman-teman ya. Kalau untuk masuk ke dalam slik OJK, semua ini hampir belum masuk ke dalam slik OJK. Ya, belum terlalu masuk ke dalam slik OJK. Lanjut lagi nomor 81 sampai 90. Duku, Aktivaku, Danain, Indosaku, Jembatan Emas, Edufan, Gandeng Tangan, Papi Tupi, Bantu Saku, Dana Bijak. Nah, itu semua belum ada DC lapangannya. Belum masuk ke dalam slik OJK untuk hutang yang besar. Ya, lanjut lagi 91 sampai 100. Ada Dana Modal, Sama Kita, Kawan Cicil, Crowdo, Klik Kami, Etis, Samir, Uatas, Asetku, Vindaya. Vindaya ini adalah GoPay Letter dan GoPinjam. Ya, untuk yang masuk ke dalam slik OJK itu ada Uatas dan Vindaya. GoPay Letter dan GoPinjam itu yang ada DC lapangannya juga untuk wilayah Jawa Barat. Ya, selebihnya tidak ada DC lapangannya. Hampir tidak ada. Nah, itu dia
ke 100 pinjol P2P lending yang resmi OJK legal dan tidak ada DC lapangannya, hanya sebagian saja dan hampir tidak masuk ke dalam slik OJK. Kalau ada yang bertanya di mana posisi Kredivo, Akulaku, Tunaiku, Amar Bank, nah itu bukan masuk ke dalam P2P lending, hanya pinjaman online di bawah naungan dari perusahaan multifinance dan perbankan, yaitu ada Akulaku, Kredivo, Tunaiku, HCI, Yuk, Paylater, semua Paylater, KTA, dan Ceria. Nah itu semua pinjol-pinjol pinjaman online di bawah dari multifinance dan perbankan. Dan pinjol yang saya sebutkan ini ada DC lapangannya hampir di seluruh Indonesia dan pasti masuk ke dalam slik OJK. Jadi bisa kalian pastikan yang mana-mana aja yang bisa kalian pinjam. Dan pinjol-pinjol ini bunganya lebih besar daripada pinjol P2P lending. Kalau P2P lending sudah dipastikan 0,3%, tetapi kalau yang saya sebutkan barusan ini itu semua bunganya di bawah dari perbankan dan pasti lebih dari P2P lending. Ya, nah lanjut lagi, di antara ke semua 100 tadi ada P2P lending yang sudah tutup. Sekarang ini sedang proses pengembalian izin kepada OJK dan sudah tidak menyalurkan dana atau pinjaman lagi kepada para nasabahnya, yaitu Jembatan Emas sedang proses pengembalian izin kepada OJK. Kemudian ada iGrow, Investri, Modal Rakyat sudah tidak menyalurkan lagi pinjaman kepada semua para nasabahnya dan ini bisa digalbay. Nah, bisa kalian tentukan di mana pinjaman-pinjaman kalian sekarang berada. Kalau kalian merasa pinjaman saya ini ada DC lapangannya, dengarkan lagi dari awal sampai akhir mana-mana saja yang ada DC lapangannya dan masuk ke dalam slik OJK. Dan hampir untuk pinjol P2P lending hampir tidak ada DC lapangannya di seluruh Indonesia kecuali Pulau Jawa yang saya sebutkan tadi. Gitu teman-teman ya. Jadi kelompokkan lagi mana pinjol-pinjol yang sekarang kalian galbaikan, mana pinjol-pinjol yang sekarang bisa kalian sisihkan dulu untuk kalian dulukan mana-mana pinjol yang emang ada DC lapangannya dan pinjol yang bukan P2P lending. Gitu teman-teman ya. Nah itu dia ya update dari saya per Juni 2024 yang memang ada DC lapangannya dan tidak ada DC lapangannya. Bisa kalian sisihkan untuk kalian perbaiki ekonomi dulu sampai nanti kalian bisa untuk membayarkannya. Yang penting kalian kuat mental. Gitu teman-teman ya. Oke itu dia, semoga ini bermanfaat buat kalian dan menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.